yang melanggar protokol kesehatan didiskualifikasi, misal begitu. Nah, itu serius. Tapi kalau misalkan seperti tahapannya seperti kemarin, ya itu tidak serius. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di channel Sandasan. Kali ini saya sengaja zoom dengan Ketua Umum Korcap, Koordinator Cabang PMI Jawa Timur. Assalamualaikum, Dinda Ketua. Waalaikumsalam, Mas Aliman. Biar semua publik Indonesia senusantara di darat sampai di laut mengenal Dinda, perkenalkan Dinda, jenengan Dinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh masyarakat yang hari ini tergabung dalam channel podcastnya Mas Aliman ini, perkenalkan nama saya Abdul Goni, Ketua Umum PMI Jawa Timur, yang hari ini diamanahi oleh sahabat-sahabat PMI Jawa Timur untuk menahkodai PMI Jawa Timur. Begitu. Selamat Dinda Ketua. Dinda Ketua sebagai Ketua Cabang PMI se-Jawa Timur, kemarin PBNU mengeluarkan sikap pernyataan tentang masalah pilkada serentak di Indonesia. Terkait dengan urusan pandemi COVID yang semakin tidak terkendali, PBNU mengeluarkan dan meminta kepada Komisi Informasi, kepada Presiden, kepada Komisi 2, kepada pihak-pihak terkait untuk menunda agar keselamatan masyarakat Indonesia lebih terjamin daripada mendahulukan pelaksanaan dari pilkada serentak. Tanggapan Dinda Ketua? Ya, sebenarnya Mas Aliman, saya kemarin juga bersama teman-teman PMII di Banyuwangi melaksanakan hal yang serupa, artinya berdialog tentang pemilu pilkada di tengah pandemi COVID. Saya sampaikan begini, pilkada ini menjadi sebuah tantangan dan sebuah pembuktian atas keseriusan tentang persoalan pandemi COVID. Kenapa saya bilang tentang keseriusan? Pertama, ketika pilkada ini dilaksanakan dengan protokol kesehatan, ini kan harus diikuti oleh seluruhnya, penyelenggara dan juga para paslon. Ketika ada paslon yang melanggar, maka melanggar protokol kesehatan, maka itu saya pikir menjadi sebuah sanksi tersendiri. Ketika memang pandemi ini dianggap serius oleh pemerintah, maka paslon itu harus ditindak secara tegas. Nah, ketika tidak serius ya hanya ditindak biasa-biasa saja. Maka publik akan menilai, oh ternyata COVID ini juga tidak menghalangi Tadi kita sempat mendengarkan sebelum gangguan Dinda memaparkan tentang masalah sempat membahas itu di Banyuwangi tentang masalah pilkada serentak. Lanjutkan Dinda dari awal lagi tentang masalah pertemuan yang di Banyuwangi. Ya, maksud kami persoalan COVID ini menjadi pembuktian di pilkada ini. Kenapa saya sampaikan pembuktian? Karena harus diakui masyarakat di bawah di sekitar itu sudah antipati dengan persoalan COVID dan segala macam. Nah, ini menjadi pembuktian bagi pemerintah tentang keseriusan. Oke lah, kita optimis sebenarnya pilkada bisa dilaksanakan, tetapi harus dengan protokol kesehatan. Tetapi ketika pelaksanaannya di lapangan, para calon membawa kerumunan massa, konvoi lebih dari 50 orang, terus tidak disanksi dengan tegas. Misal Mendagri kemarin di rapat di RDP di DPR RI menyampaikan ingin disanksi, didiskualifikasi. Kalau itu dilaksanakan, maka benar masyarakat menganggap persoalan COVID-19 ini persoalan yang sangat serius. Begitu. Pilkada tetap dilaksanakan. Tetapi kalau sesuai dengan PBNU yang mengedepankan, saya melihat PBNU mengedepankan tentang keselamatan rakyatnya.
Artinya urgensinya lebih condong tentang urgensi pilkada ditunda demi keselamatan rakyatnya, kira-kira begitu. PBNU dalam siaran persnya masuk ke dalam konteks ad-daruriyatul khamsah, kalau dalam istilah PMII itu ya, ada 5 dasar tentang masalah hak asasi manusia ya. Ada nafsul hifdz, ada nafsuddin, ada hifdul mal, hifdul nasl dan segala macamnya itu masuk ke situ. Artinya PBNU melihat kalau pemerintah memaksakan untuk melaksanakan pilkada serentak ini, dalam bahasa saya, negara dengan sengaja melanggar hak dasar kemanusiaan gitu. Bagaimana menurut Dinda Ketua? Ya benar-benar saja, Mas. Artinya kalau hari ini COVID-19 ini menjadi kedaruratan dunia, kedaruratan juga di Indonesia, di nasional ini, harusnya memang pilkada diundur, harusnya. Gitu ya? Karena kalau memang ini dianggap darurat loh ya. Ya. Ini kan memang betul-betul darurat, Dinda. Bukan dianggap, memang betul-betul darurat kan? Saya melihat kalau melihat tahapan pilkada pertama, saya melihat ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi kebijakan. Kebijakannya boleh melaksanakan tahapan dengan membawa kerumunan massa, tapi tidak boleh lebih dari 50 orang. Nah, temuan Bawaslu Banyuwangi semisal, saya ambil Bawaslu Banyuwangi temuannya. Di lokal di dalam ruangan KPU itu benar sesuai dengan protokol kesehatan, Mas. Jadi di dalam KPU pendaftaran 50 orang, tidak lebih dari 50 orang. Tapi di luar ruangan KPU itu ada lebih orang yang sudah menunggu, ada yang nggak pakai masker, berkerumun dan segala macam. Sampai 500 orang berarti ya? Ya, mungkin kira-kira begitu. Itu kan ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi kebijakan. Dan itu dinilai langsung oleh masyarakat. Artinya Dinda Ketua melihat KPU tidak mempunyai ketegasan gitu ya, atau memang tidak mampu untuk mengimplementasikan protokol kesehatan itu sampai ke masyarakat, kan begitu Pak Dinda Ketua? Konteksnya bukan KPU tidak bisa melaksanakan protokol kesehatan. Komitmen yang harus mengambil itu, artinya implementasi kebijakan itu harus dilakukan oleh para paslon. Yang kedua, para penyelenggara KPU maupun Bawaslu. Hari ini Ketua KPU RI sudah positif COVID-19. Nah, itu KPU juga bagian pembuktian bahwasanya COVID ini bisa menyerang siapa saja. Bahkan saya sampaikan, kalau kita mau fair, orang yang datang ke tahapan pemilu kemarin di pendaftaran itu langsung kita swab semua. Begitu. Apakah ada penularan? Kira-kira begitu. Nah, maksud saya itu informasi, itu temuan yang harus disampaikan. Oh, ternyata sekalipun kita menggunakan protokol kesehatan, tetapi masyarakat tidak bisa patuh karena ini tidak bisa dihindari. Harusnya itu menjadi temuan yang harus diusulkan. Ketua, intinya PMII Jawa Timur melihat memaksakan pelaksanaan pilkada serentak ini tidak akan sebagaimana konsep protokol yang diatur oleh KPU. Karena terbukti kemarin tahapan pendaftaran jelas-jelas semua aturan yang diatur untuk melakukan protokol kesehatan itu tidak bisa dilaksanakan secara kafah gitu. Betul. Intinya Pak Ketua minta ditunda saja pilkada, seperti apa sikap PBNU? Ketika melihat realitas di lapangan kemarin, beberapa pendaftaran di 19 kabupaten kota di Jawa Timur, itu sudah tidak mencerminkan protokol kesehatan, maka ke depan saya pikir tidak akan bisa juga begitu. Kalau misal bisa meyakinkan, monggo. Dinda Ketua, alasan KPU dan pelaksana termasuk juga Mendagri selama ini, suksesi kepemimpinan di daerah ini harus berjalan gitu ya. Sementara epidemiologi pandemi ini tidak ada yang bisa untuk menentukan kapan selesainya. Sehingga tahapan-tahapan pilkada serentak ini
harus dilaksanakan. Itu salah satu alasan yang sempat saya dengar. Bagaimana Dinda menanggapi alasan ini? Kemarin kita ini, Mas Liman, artinya kita tidak akan bawa bumbung kosong kepada dialog yang saya sampaikan di acara kemarin. Saya menyampaikan beberapa solusi, saya pikir. Kalau pada persoalan pencoblosan di hari H, mungkin protokol kesehatan bisa dilakukan, Mas. Artinya orang datang silih berganti itu bisa. Tidak akan berkerumun, itu sangat besar kemungkinan untuk bisa dilaksanakan. Tetapi ada yang lucu, semisal dalam tahapan kenapa kemarin tidak dilaksanakan tahapan secara virtual, secara online, kan begitu. Ataupun sekalipun ditegaskan para calon tidak boleh membawa massa, begitu. Jadi mendaftar berdua saja, misal begitu. Paslonnya tidak boleh membawa tim, kira-kira begitu. Nah, itu tegas. Tetapi ini kan ada aturan yang membuat mereka memperbolehkan membawa massa, dan itu pun melanggar gitu loh. Kalau memang ini misal kampanye diperbolehkan asalkan tidak lebih dari 50. Di ruangan boleh. Kita bisa mengatur 50, di luar ruangan siapa yang tahu. Nah, yang kedua, konser akbar itu juga diperbolehkan, Mas Aliman. Konser akbar itu diperbolehkan asalkan tidak lebih dari 100 orang. Saya mengusulkan kampanye virtual, konser akbar virtual, monggo dilaksanakan. Tetapi itu tidak dilakukan dan tidak diusulkan, begitu loh. Artinya Dinda Ketua PMII melihat regulasi yang disediakan, termasuk melihat kedisiplinan masyarakat, termasuk paslon dan segala macamnya, sudah tidak memungkinkan pilkada ini bisa dilaksanakan gitu ya? Ya, asalkan kalau mau tahapannya dilakukan secara virtual semua, kampanye, terus dan yang lain-lain, tidak secara langsung seperti kemarin waktu pendaftaran, monggo. Karena kalau secara secara pelaksanaan itu mungkin bisa saja diatur tidak berkerumun. Tapi secara tahapan, ya kampanye apalagi ya, ini jelas. Ya artinya PMII Jawa Timur melihat tidak akan mungkin ini bisa dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan oleh pelaksana pilkada, kan begitu. Dan dengan demikian, kalau ini dipaksa untuk dilaksanakan, secara mafhum mukhalafannya PMII Jawa Timur menyimpulkan bahwa ini adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana PBNU yang menyatakan kemarin. Ya, kalau saya melihat bisa saja ya melanggar hak asasi manusia jelasnya, karena membiarkan proses penularan COVID-19 secara langsung. Artinya pembiaran. Kenapa saya bilang pembiaran? Karena di situ walaupun dihimbau. Dinda, itu bukan pembiaran tapi kesengajaan. Kalau kan gitu, Dinda ya. Intinya jelas-jelas semakin kuat alasannya, semakin kuat hujahnya, semakin kuat dalilnya PMII Jawa Timur menyimpulkan kalau pilkada serentak dilanjutkan, ini jelas-jelas melanggar hak asasi manusia sebagaimana melanggar hak dasar hifdzun nufus, gitu ya, Dinda? Dinda, dari ketiga ini kan bicara tentang masalah sikap PBNU. Dari ketiga poin yang disarankan PBNU, pertama minta penundaan, yang kedua minta realokasi anggaran pilkada itu kepada penanganan COVID, yang ketiga justru PBNU minta lagi mengevaluasi tentang masalah pilkada serentak, pilkada langsung intinya, bukan pilkada serentak, pilkada langsung sebagaimana hasil muktamar tahun 2012. PMII sebagai cicit ideologi PBNU, apa tanggapannya tentang masalah ini? Apakah ini tidak merusak demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia? Saya mempunyai pandangan begini, Mas Ariman, soal tentang pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Kalau pada persoalan korupsi, money politik, dan yang lain-lain, semua proses ya namanya money politik itu kan seperti kentut, Mas Liman. Ada baunya tapi wujudnya nggak kelihatan. Nah, semisal ada persoalan itu, semisal persoalan tentang keterlibatan beberapa pimpinan daerah terjerat korupsi gara-gara dan yang lain-lain. Itu kan kesimpulan yang kita bisa ambil karena memang kos politiknya sangat tinggi. Nah,
walaupun secara tidak langsung dipilih oleh DPR, maka masalah itu akan berkumpul di persoalan pemilihan DPR, misal begitu. Kita juga tidak bisa menjamin DPR juga dipilih secara bersih, misal begitu. Ya kalau kita bisa berasumsi semisal tahapan pemilihan DPR di wilayah Madura, misal seperti kemarin. Hari ini keputusan KPU ini A yang jadi besok, B yang jadi besok, C, bahkan Z yang jadi, begitu. Tapi minimal, Dinda, alasan PBNU waktu itu di muktamar itu tidak hanya sekedar urusan masalah korupsinya, itu bagian variabel kecil gitu ya. Tapi korupsi, beni politik dan juga benturan-benturan sosial itu terjadi di mana-mana. Itu salah satu indikator dan ukuran yang dilihat oleh para masyayikh waktu itu adalah salah satu yang harus dihindari gitu. Maka rekomendasi Muktamar NU waktu itu untuk dikembalikan kepada DPR. Masalah urusan politik uang sebagaimana yang Dinda Ketua jelaskan itu, ya itu kan kentut katanya Dinda. Tapi ini kan tidak masif gitu, tidak masif ke masyarakat. Hanya dibatasi gedung dewan itu, Dinda. Gimana Dinda menurut Dinda? Sama aja, Mas. Artinya kita kalau urusan, karena kita udah memilih jalan demokrasi, setiap level pemilihan itu baik DPR maupun pilkada ya dilakukan secara langsung, tidak menjadi persoalan. Nah, maksudnya momentum pandemi ini apakah tidak dijadikan salah satu momentum oleh PMI Jawa Timur untuk bagaimana rekomendasi dari Muktamar NU 2012 itu sebagaimana tercantum di pernyataan sikap PBNU itu untuk ditindaklanjuti? Saya tidak ke arah sana. Artinya menunda pilkada karena kerumunan terus bisa dilakukan secara tidak berkerumun, yaitu pemilihan DPR. Saya tidak ke sana. Artinya kalau memang ini secara langsung pemilihan kita secara langsung, maka ya sudah, pilihannya ditunda, bukan dipilih oleh DPR. DPR. Itu tapi itu DPR. Ide untuk bagaimana kembali kepada pilihan DPRD itu sudah dikaji lebih dalam nggak dengan sahabat-sahabat PMI Jawa Timur? Dulu waktu SBY mengeluarkan aturan itu, kita yang menentang paling depan persoalan pilkada tidak langsung itu. Sampai hari ini tetap kita bersikukuh persoalan demokrasi, kita harus melakukan pemilihan secara langsung, Mas Aliman. Oh gitu ya. Jadi tapi sikap ini kan tidak dalam konteks melawan terhadap bapak ideologinya, enggak kan? Tidak. Kita hanya berpandangan saja. Iya. Oke, Dinda. Jadi kesimpulannya PMI Jawa Timur merespon dan sangat setuju terhadap desakan dari PBNU untuk menunda dengan alasan-alasan yang tadi, Dinda. Kalau justru pilkada ini justru dengan ini harus kembali ke pemilihan di dewan, ya jangan dulu, harus kaji lebih dalam dulu gitu, Dinda ya. Ya lebih dalam dulu. Kalau bisa dewan itu dibatasi periode, 2 periode saja. Gitu. Itu menarik, iya. Oke Dinda, terlepas dari itu, ini yang saya ingin yang saya ingin cari dan saya dalami dari Dinda PMI Jawa Timur. Pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh PBNU itu adalah bagaimana melindungi kehidupan masyarakat gitu ya, Dinda ya, dan itu disetujui. Dinda, silakan memberikan yang terakhir kali memberikan pandangan apa yang penting untuk dilakukan di Indonesia, khususnya di Jawa Timur lah, khususnya di Jawa Timur terhadap pandemi ini. Siap. Yang harus kita lihat apa yang disampaikan PBNU dan juga disampaikan kami selaku PMI Jawa Timur tidak bisa dilihat ini adalah kepentingan politik. Kan jelas PBNU dan juga jelas kami di PMI Jawa Timur melihat ini adalah kepentingan keselamatan bersama. Karena kami PMI Jawa Timur melihat pandemi ini COVID-19 ini adalah persoalan serius. Ketika dianggap persoalan serius, maka semua proses pemerintahan termasuk pemilihan kepala daerah ini harus dilakukan secara serius.
ketika semisal pemerintah ingin terus melaksanakan, maka DPR juga harus mengeluarkan undang-undang tentang misalkan yang melarang yang melanggar protokol kesehatan didiskualifikasi misal begitu. Nah, itu serius. Tapi kalau misalkan seperti tahapannya seperti kemarin ya itu tidak serius. Maka lebih baik pilkada ditunda. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, mari kita bersama-sama ikhtiar untuk dalam rangka segera menyelesaikan perperangan dengan COVID-19 ini tetap dengan protokol kesehatan, beraktivitas, tetap menggunakan masker. Karena saya ini lagi podcast ya, kita nggak pakai masker. Ya, podcast jauh, virusnya nggak nyampe, Nggak nyampe. Terus cuci tangan dan yang lain-lain. Artinya kita pengen semua ini segera diselesaikan lah ya, sampai nanti antivirusnya ataupun vaksinnya bisa dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, yang ketiga yang ingin saya sampaikan di pilkada ini, kita melihat awal-awal datangnya COVID-19 banyak isu hoax tentang ini, tentang itu, tentang bagaimana penanganan COVID-19. Ini juga tidak akan menutup kemungkinan isu hoax tentang keberadaan COVID-19 di pilkada. Maka saya pikir ini harus ditangani dengan serius oleh pemerintah, oleh masyarakat hari ini. Kita slogannya untuk menghadapi COVID-19 ini, pemerintah tidak bisa sendirian dengan masyarakat. Ya mari dengan masyarakat kita tuntaskan bersama-sama. Pemerintah juga harus mendengarkan apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dan melihat apa yang terjadi ketika tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Oke. Itu. Dinda, satu putaran. Hanya penegasan kesimpulan, takut saya keliru. Dinda menyimpulkan salah satu bukti keseriusan pemerintah untuk menangani penyebaran virus corona adalah menghentikan tahapan pilkada. Kalau hanya dengan regulasi yang sekarang disediakan. Gitu Dinda ya? Jadi pertama, kalau tidak ada regulasi tentang keseriusan, semisal mendiskualifikasikan calon yang tidak patuh protokol kesehatan, maka mending ditunda. Ya, intinya kalau hanya dengan regulasi yang tersedia gitu Dinda ya. Ya, berarti pemerintah tidak serius menangani COVID kan gitu Dinda. Oke Dinda. Sudah saya tangkap maksudnya. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan bisa sharing ide kepada masyarakat dan juga memberikan inspirasi kepada yang lain. Dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas.